Karena itu Tuhan, buat kami haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap hari, setiap pagi, satu hal yang kami utamakanlah firman Tuhan yang kami renungkan. Sehingga itu boleh menjadi petunjuk, menjadi direction, menjadi terang bagi setiap langkah kehidupan kami di tengah kegelapan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus, yang siap katakan sekali lagi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Kita punya roh yang luar biasa, amin. Semangat dalam Tuhan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya ada di rumah. Lalu anak saya yang kecil nonton TV, ya. Saya ada di loteng di rumah saya, lalu anak saya berteriak dari bawah, "Papa, lihat di TV." Oke, saya turun ke bawah dan saya lihat di TV apa. Terus dia itu ada tayangan waktu itu Aming. Tahu kan Aming? Komedian. Lalu anak saya berkata, "Ini istrinya Aming." Lalu saya lihat, oh, kok istri Aming cantik tapi bejakun gitu. Saya katakan, ini istrinya, iya, bejakun. Terus Aming datang, ya, Aming datang dia dengan rambut yang panjang, ya. Hobi istrinya naik motor gede, suaminya Aming hobinya masak. Nah, ditunjukkan foto dulu, saya jadi bingung lagi gitu kan. Foto yang dulu dia saling berangkulan, Aming dengan istrinya Evelyn yang pernah namanya berubah jadi Kevin. Lalu diperlihatkan, maaf ya saya kata, diperlihatkan Aming dan istrinya Evelyn. Istrinya kakinya berbulu, Amingnya nggak berbulu. Lalu saya memandang TV itu dengan satu pandangan yang jauh ke depan. Wow, the new culture is coming. Bagi kita mungkin ini lelucon. But ini bukan komedi lagi. Ini fakta. This is real. Nanti kalau ada yang kedua lagi, itu udah biasa. Yang ketiga, sama saja. Kalau di Thailand atau di Amerika sekarang, mereka sedang mengusulkan bahwa mungkin udah di Amerika di beberapa kota sudah, kalau masuk toilet pun sudah dicabut itu gents, men's atau ladies gitu. Karena bagi mereka hak asasi manusia. Laki dengan laki sami mawon, perempuan dengan perempuan itu juga bahayanya sama. So, the new culture is coming. Itu akan jadi konsumsi kita semua. Dan sepertinya sudah biasa. Wah, saya katakan Indonesia sudah mulai runtuh tembok pertahanannya itu. Kultur budaya yang baru yang di akhir zaman yang sedang merontokkan satu kultur yang dibangun oleh Allah sendiri mengenai family. Itu sedang datang. Raksasa ini sudah datang, saya kata. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya melihat begini. Kualitas kita sebagai orang Kristen, kita benar-benar sedang diuji hari-hari ini. Kenapa? Bukan sekedar diuji, tetapi juga sedang terkena serangan. Kalau boleh nih, kalau kita bisa nengok ke neraka nih hari ini, neraka lagi kosong. Dari tingkatan sampai prajurit, kopral sampai jenderal sedang turun, lagi menghancurkan orang-orang Kristen. Menghancurkan keluarga-keluarga Kristen. Apapun alasannya gitu. Dengan toleransi,
hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Kasih yang semakin memudar. Jadi kita diperhadapkan di dalam waktu hari-hari terakhir. Saya kata nih hari-hari terakhir. Nah, jadi urapan yang dahulu nggak cukup untuk menghadapi urapan yang ke depan. We have to get ready. Nah, mari kita buka di dalam Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca bergiliran. Lukas pasal yang kelima, Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat 11. Kita akan baca bergiliran, yang pria ayat yang ganjil, yang wanita ayat yang genap ya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, yuk yang pria, 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu pun datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Bertemu dengan Tuhan bukan sekedar di dalam gedung gereja. Atau bukan sekedar di ruangan doa. Tapi bertemu dengan Tuhan harus di dalam segala aspek kehidupan kita. Seringkali kita menjadi orang Kristen, kita menyucikan diri kalau kita masuk gereja. Setelah itu kita tinggalkan kuasa Yesus itu di dalam gereja. Itu salah besar. Yesus mengadakan mujizat itu kebanyakan malah bukan di sinagog, bukan di bait Allah, tetapi di dunia kerja. Bukan berarti zaman dulu tidak ada mujizat di bait Allah. Tetapi dia adalah omnipresent, Allah yang maha hadir di dalam segala aspek kehidupan. Jadi Petrus adalah seorang yang expert, pengalaman, profesional di bidangnya, yaitu nelayan. Penangkap ikan. Penjala ikan. Yesus seorang tukang kayu. Dua-dua orang profesi. Jadi bahasa aslinya tukang kayu ini bukan tukang mebel, tapi pembangun rumah, anemer begitu. Ketika Petrus diperhadapkan dengan satu fakta bahwa dia sudah sepanjang malam tidak menghasilkan apa-apa. Mungkin ikan kecil pun nggak ada. Sampai dia berkata dengan rasa frustasi bahwa telah sepanjang malam bekerja keras, bukan mencoba menangkap, bukan. Beda definisinya. Hard working, bekerja keras untuk menangkap ikan. Tetapi
tidak mendapatkan apa-apa. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, tebarkan jala ke tempat yang lebih dalam. Bapak Ibu sekalian, di tempat yang lebih dalam, kita nggak tahu what is happening in the deep of the sea. Di kedalaman laut itu. Tetapi inilah satu pengajaran buat kita. Bagaimana kita ini menjalani kekristenan kita ini harus menuju kepada satu titik yang namanya Christ-like seperti Kristus. Bahwa pengikut Kristus itu harus bisa mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan setiap hari. Dalam setiap peristiwa Tuhan bicara. Ketika kita melakukan sesuatu, Tuhan bicara kepada kita. Bukan agamawi. Kekristenan bukan sekedar agamawi. Tetapi berjalan bersama dengan Tuhan. Mujizat bukan hanya di dalam gedung gereja. Di tempat kerja kita. Kita harus membawa Tuhan dimanapun. Dan kita harus yakin bahwa kita ini bisa berjumpa dengan Tuhan senantiasa. Dimanapun. Ketika kita naik pesawat. Tuhan bicara apa? Oh, apalagi kemarin saya mau turun di Semarang, gak bisa-bisa. 45 menit tertahan. Kata saya gak apa-apa nih, doa keliling. Apalagi berawan lagi kemarin. Mending kalau lancar. Ini guru orang udah teriak-teriak. Tapi disitulah sebenarnya ketika terjadi goncangan orang pada doa juga. Nah, jadi Tuhan mengatakan apa sebetulnya di dalam berbagai peristiwa demi peristiwa. Di mana sebelumnya saya mengunjungi seorang hamba Tuhan yang sudah sakit, koma dan sebagainya, gak bisa apa-apa. Saya hanya berkata, Tuhan, kita pun setiap orang finishnya gimana kita kagak tahu. But one day, satu saat semua akan finish. Nggak ada yang kekal kita. Tinggal masalahnya mau well done, finish well atau enggak. Jadi Petrus waktu itu ketika diperintahkan oleh Yesus tebarkan jala ke tempat yang lebih dalam, di situ diuji imannya. You mau taat enggak? Meskipun situasi tidak memungkinkan. Ini kegoncangan ekonomi sedang terjadi. Jangan pikir di Indonesia nggak terjadi krisis. Sekarang lagi terjadi krisis. Krisis likuiditas. Hari Jumat yang lalu saya pergi ke Jababeka. Saya melayani di satu perusahaan Unilever yang begitu besar. Dan siangnya itu saya makan di satu warung gitu di ruko-ruko di situ. Saya senang bergaul, bersosial gitu kan. Kita nih makhluk sosial, sebetulnya kita nih bisa gaul dengan siapapun, jangan dengan orang Kristen doang gitu. Seperti Yesus bisa gaul dengan siapapun, dengan pemungut cukai, dengan perampok sekalipun, dengan penjahat sekalipun, dengan pelacur sekalipun, dan orang itu berubah. Nah, lalu saya bertanya kepada ibu ini, kenapa warungnya sepi, Bu? Aduh, sekarang sepi, Pak. Dulu rame ngantri di warung kami ini. Kenapa sepi? Banyak PHK. Di Pulau Batam pun gereja-gereja sekarang kosong. Kata saya, pada kemana? Bukannya penuh gereja. Ya karena perantauan banyak, sekarang mereka pulang ke kampungnya. Banyak PHK. Wah. Nah justru di tengah krisis ini kita sedang diuji apakah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saya bukan mau menghibur-hibur, ini bukan kebaktian penghiburan. Tetapi saya sedang men-sharekan kuasa firman yang hidup. Dan Yesus itu Tuhan kita yang kita sembah sanggup melakukan mujizat apapun kondisinya, amin. Siapa yang percaya bahwa mujizat itu masih ada? Haleluya. Nah, jadi ketika diperhadapkan dengan situasi satu perintah daripada Yesus, guru,
Ngomongnya guru, telah sepanjang malam aku bekerja keras tapi tidak menangkap apapun juga. Tetapi karena engkau katakan aku lakukan juga. Jadi ketika apa yang sedang terjadi Bapak Ibu sekalian ketika Petrus taat menebarkan jalan di tempat yang lebih dalam. Apa? Apakah Yesus tahu banyak ikan-ikan di sana? Petrus juga harusnya tahu akan banyak ikan di sana. Tetapi dia tidak melihat kondisi lagi. Dia hanya tebarkan jala dan apa yang terjadi? Tuhan pasti kirimkan ikan-ikan datang ke sana. Lalu Petrus mengangkat jalanya penuh dengan ikan. Sampai jalannya hampir koyak. Ketika satu perahu penuh dia memanggil perahu lain. Dan 2 perahu penuh dengan ikan. Wow, blessing. Berkat melimpah. 2 perahu hampir tenggelam. Itu namanya bahasa Prancisnya cuan-cuanan. Nabur sedikit, tapi berkat banyak. Tapi apa yang terjadi ketika 2 perahu ini hampir tenggelam? Dia bukan sibuk dengan berkat. Di sini dikatakan Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon, kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Loh, how about the blessing from the Lord? Bagaimana ikan-ikan yang harus dijual itu dibersihkan itu. Mereka tinggalkan segala sesuatu. Sebab berkat itu become nothing. Karena kita sedang menuju mengikuti sumber berkat itu. Yesus bisa jadikan yang tidak ada menjadi ada. Dan dia berkata, Tuhan aku ini orang berdosa. Pengalaman dengan Tuhan itu akan mengalami suatu perubahan hidup. Perubahan hidup. Jadi perjumpaan dengan Tuhan itu yaitu berjalan in the truth, walking with Jesus, walking with the truth. Tidak ada ketakutan sama sekali. Tetapi ada suatu roh yang baru. Ada sesuatu yang mendirect dia kepada satu pengalaman yang baru. 2 minggu yang lalu saya pergi ke Garut. Mengunjungi korban-korban bencana banjir di sana. Kalau saya pergi selalu bawa rombongan, gak tahu kenapa pada ikut. Jadi 3 mobil ikut, 4 mobil malah. Bisa alumni SD saya ikut, alumni SMP ikut ketika saya mau ke Garut, saya ikut. Bukan sekedar ikut, bawa apa ke sana. Jadi yang Islam, yang Buddha ikut, itu teman-teman saya pada ikut. Termasuk anak-anak rohani saya. Dan saya mulai dari awal kalau kita memberi sesuatu berilah dengan hati. Bukan beri karena kita punya sisa. Pakaian sisa, pakaian bekas. Ternyata benar apa yang saya ngomong. Di sana pakaian bekas bertumpuk bergunung-gunung. Dan itu ternyata banyakkan dari gereja-gereja. Dari umat Tuhan, dari anak-anak Tuhan, tersinggunglah mereka. Lalu saya katakan yuk kita bawa sedikit aja pampers, baju bayi, selimut dan sebagainya. Ternyata ketika saya berkunjung saya nggak ke posko, saya langsung ke rumah-rumah. Oh tidurnya begini, iya nggak punya kasur sama sekali, kita udah hilang semuanya. Oh jadi perlu kasur ya, oke beli kasur. Gak ada selimut, beli selimut. Lalu saya mengunjungi beberapa keluarga yang anggota keluarganya yang hilang. Ada satu ibu namanya Ibu Yuli. Dia cerita. Bu ceritakan kepada kami peristiwanya bagaimana. Dia katakan, waduh Pak, dia sambil menangis.
Saya punya anak 2, 14 tahun dan 4 tahun. Ketika peristiwa banjir itu terjadi, si suaminya itu menggendong anaknya yang 4 tahun. Saya ada di atap rumah dan suami saya berteriak, "Mama!" Ya ibu gitu ya, apalah bahasa Sunda lah gitu ya. "Mama," pokoknya dia katakan gini, "Kirim perahu, cepetan kirim perahu." Ya perahu dari mana lagi kan gitu kan. Ketika dia berteriak-teriak gitu, bawa anaknya, mendadak ada truk. Satu truk yang terbawa arus banjir itu dan menggulung suaminya dan anaknya. Si ibu ini, saya melihat suami saya melihat anak saya. Aduh, saya bayangin saya juga terharu gitu. Sekarang ibu butuh apa? Saya tahu apa bantuan yang saya bawa ini juga enggak ada artinya dibanding penderitaan ibu. Tetapi saya ini dengan teman-teman ini berempati. Makanya kami ada di sini. Ibu ini berkata begini, "Ya makanan mah banyak. Itu lihat pakaian-pakaian juga bergunung-gunung. Semua orang kirim Indomie lagi, Aqua lagi. Jadi saya tetap harus ngantri ke dapur umum. Kenapa? Karena gak ada kompornya. Saya katakan, ibu saya kesini bawa 22 kompor malah. Dengan gasnya, dengan selangnya dan sebagainya. Ibu mau kompor, aduh langsung dia nangis. Itu yang saya perlu. Jadi menyentuh gitu. Bukan saya jadi sinterklas yang unggul, bukan. Saya pas dengan sesuai kebutuhan. Lalu saya katakan, saya hibur dia. Saya bisa bahasa Sunda, "Bu, ibu kehilangan 2 orang yang dicintai. Ibu masih punya anak yang umur 14 tahun. Ibu kehilangan 2 tapi anggap saya ini jadi dulur. Ini nih teman-teman saya nih, Islam, Buddha, nih Kristen saya tunjuk semua. Jadi dulur. Kalau ke Jakarta, telepon saya, nginep di rumah saya. Ini istri saya kata saya, kontak aja. Tuhan ngomong gini, jangan banyak ngomong. Pengkhotbah kan banyak ngomong. Adopsi dia. Iya. Saya katakan gini, ibu. Datang ke saya ketika segala sesuatu udah beres. Dah kerja sama saya dan anak ibu saya adopsi. Langsung dia nangis. Nangis di pelukan saya, bukan muhrimnya kan. Apakah itu isu kristenisasi? Kita bukan bawa agama di dunia. Kita ini jadi garam, jadi terang. Kita ini bukan penerima berkat, tapi juga penyalur berkat. Apa situasi tetangga kita yang terdekat? Apa kita ngelihat? Mereka malah lihat kita kalau kita bawa Alkitab tiap hari Minggu. Udah kelihatan mau ke gereja, rapinya minta ampun. Antingnya pakai salib, kalungnya salib, jaketnya the cross. Kalau perlu kondenya salib. Kelihatan banget orang Kristen. Tapi apakah itu dirasakan? Jangan-jangan kita nih bawa Alkitab kemana dengan anggunnya. Di gang tempat kita berdomisili. Ini makhluk asing yang sedang indekos di Semarang. Bukan nyindir, nyinggung.
Banyak orang Kristen tidak memiliki dampak, tidak punya pengalaman bersama dengan Tuhan sehingga kita tidak menyalurkan kasih Tuhan kepada orang lain. Yang Tuhan lihat kekristenan bukan sekedar rajin beribadahnya, tetapi bagaimana menyalurkan kasih Tuhan kepada dunia. Karena itulah kekristenan muncul ketika Yesus dikirim di dalam Yohanes 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia menyerahkan anaknya itu yang tunggal supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu sekalian, Petrus ini mengingatkan kita begitu kopahnya kita sebetulnya berjalan without him. Kita bisa sukses secara materi, kita diberkati, tetapi apa dampaknya kepada orang lain? Pengalaman yang kedua di dalam Yohanes 21 itu juga sama, peristiwanya hampir sama. Kita buka di dalam Yohanes 21. Kita buka Yohanes 21. Mulai dari ayat yang ke-4. Saya baca ya bagi Bapak Ibu sekalian. Ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Look. Yesus sudah bangkit, sampai enggak ngelihat juga bahwa itu tuh Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ini peristiwa yang sama kan? Maka murid-muridnya yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jalan yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Yang pertama tadi di dalam Lukas 15 jala itu koyak. Tetapi di sini murid-murid Tuhan menarik ikan-ikan yang besar, meskipun banyaknya ikan itu jala tidak koyak. Ini bukan perumpamaan Bapak Ibu sekalian. Istilah-istilah di dalam Alkitab itu mengandung makna yang dalam. Dan hanya orang Kristen yang tahu. Mengenai anggur, pokok anggur, mengenai petani, penjala manusia. Kan kalau agama lain kan ngeri, penjala manusia. Ngeri banget bahasanya. Garam, terang, dan lain sebagainya gitu kan. Tapi istilah ini harus dimengerti oleh orang-orang Kristen. Khususnya orang-orang Kristen yang dewasa. Yang mengetahui bahwa Jesus is coming soon. Bahwa dia itu akan segera datang. Dan saya katakan bahwa ayat-ayat ini berbicara mengenai di akhir zaman. Ikan itu berbicara mengenai jiwa-jiwa. Get ready, kita memasuki musim tuaian terbesar. Dan saya katakan Tuhan akan segera memakai kita mulai dari hari ini untuk menjadi penjala-penjala manusia. Siapa yang mau dipakai menjadi penuai-penuai. Jangan lagi ngomong, susah, mamiku kan susah, papiku susah. Anak-anakku tuh sulit sekali. Saya diajari Tuhan, stop talking bad. Stop bicara yang melawan iman kita.
Jadi saya harus belajar dalam satu peristiwa demi peristiwa di mana Tuhan pakai setiap pribadi secara luar biasa. Kenapa di dalam Yohanes 21 ini disebut 153 ikan yang besar-besar. Sementara di dalam Lukas 15 tadi tidak diceritakan berapa ikan, tapi 2 perahu itu penuh dengan ikan. 153 itu bahasa Ibraninya Ani Elohim. Akulah Tuhan. Wow. Kita harus melihat Tuhan. Di tengah situasi krisis ada Tuhan. Di tengah situasi yang tidak memungkinkan ada Tuhan. Amin. Saya punya anak-anak rohani sekarang, amazing. 2 tahun yang lalu kita adopsi, bagaimana mereka itu adalah anak-anak yang disebut sampah masyarakat, gangster, ex pembunuh, bayaran, ex PSK, ex penari striptis. Sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Ada satu anak rohani saya namanya Ron. Kita masih ingat 2 tahun yang lalu kita adopsi dia begitu dia keluar dari Nusa Kambangan. Beberapa waktu yang lalu saya tanya Ron. Dia kan tinggal di apartemen di Marunda di situ. Di Tanjung Priok. Dia kelimpahan berkat ketika Kalijodo sama Ahok ditutup. Jadi banyak PSK pindah ke situ. Germo pindah ke situ. Ya, Jagger pindah ke situ. Orangnya tinggi besar, bertato. Dulu pemberani, sekarang hatinya kayak Hello Kitty. Cepet nangis gitu ngelihat jiwa-jiwa nangis gitu. Saya tanya Ron, udah berapa jiwa yang kamu jangkau sekarang? Ya kurang lebih 1.600-an deh Pi. Hah? Berapa? 1.600. Kata saya KKR di mana-mana urat amper putus nih, gak dapat segitu. Kata saya yang benar-benar udah jadi pengikut Kristus udah berapa Ron? Nah itu yang saya sedih Pi. Baru 3-4 bulan ini baru 250 orang yang dibaptis. Hah? Kaget sekali saya. Begitu cepatnya seorang yang tidak diperhitungkan, gak sekolah teologi ya, sungguh-sungguh di dalam Tuhan hanya berapa tahun. Jadi saya diperhadapkan dengan situasi-situasi yang seperti ini, wow. Membuat saya jadi ngiri. Membuat saya jadi, Tuhan jangan sampai aku ketinggalan. Makanya di sini dikatakan bagaimana Yesus ketika sarapan dengan Simon Petrus itu, sesudah sarapan, Yesus berkata, apa engkau mengasihi aku? Yes, I love you. Do you love me? Oh, I love you so much. Benar, kamu mengasihi aku. Gembalakan domba-domba. Wah, gembalakan domba-dombaku. Jadi apakah kita punya hati gembala untuk orang lain? Satu saat, saya ketika mau berkhotbah keluar kota, saya harus ke airport naik pesawat. Istri saya kali ini nganter. Nganter nih. Puji Tuhan, nganter ke airport. Saya keluar dari apartemen, di depan apartemen saya terbuka pintunya. Lalu ada satu anak kecil manggil-manggil istri saya. Oma, kita ini kan udah jadi opa dan oma. Lalu anak kecil ini ya berusia 5 tahunan lebih lah gitu, 6 tahun. Oma sini, oma, ditarik tangannya. Jadi istri saya masuk ke apartemen itu.
Jadi saya nunggu di luar, nggak manggil opah soalnya dia. Jadi saya nunggu kurang lebih 5 menit di luar karena nggak enak juga masuk ke rumah orang gitu, ke apartemen orang. Begitu keluar, saya di lift tanya ke istri saya. Itu anak itu kan dulu bisu kan? Itu anak yang bisu yang tadi manggil tuh. Karena anak itu lahirnya tuh cacat. Jadi lidahnya tuh cacat, dia nggak bisa ngomong dan mamahnya itu pengguna narkoba berat. Lalu saya tanya sama istri saya, itu kan anak yang dulunya bisu kan? Iya. Kok sekarang bisa ngomong? Istri saya dengan tenang. Kan saya doain, Pak. Oh, kamu doain? Papa nggak tahu ya? Tiap minggu saya tuh doain dia, tumpangi tangan. Kok enteng bener ngomongnya nih? Bahkan istri saya ngomong, bahkan bukan sekedar bisa ngomong, dia lancar bahasa Inggris sekarang. Pinter anaknya. Itu keluarga ini keluarga suku Bugis Muslim. Saya jadi ngelihat istri saya, khotbah kagak bisa. Kalau digiring ke sini pasti digotong turun. Pingsan dia. Terus istri saya ngomong gini, saya juga doain mamanya. Dan mamanya udah sembuh sekarang. Mamanya udah kerja di dokter kecantikan. Luar biasa ya kata saya. Terus istri saya ngomongnya, papa gak tahu ya tiap bulan saya ini diundang. Diundang kemana? Apartemen itu sama omanya. Ngapain ke sana? Doain semua. Wow. Doain semua. Jadi mereka yang minta. Iya, mereka yang minta. Dia ngomong begini. Saya hanya lakukan hal kecil aja untuk Tuhan. Saya nggak bisa ngomong banyak. Saya nggak bisa lakukan banyak. Tapi saya lakukan bagian kecil. Saya di pesawat jadi mikir, khotbah saya bagian kecil. Yohanes Pembaptis dia berkata bukan, look who I am. Tapi Yohanes Pembaptis berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Membuka tali kasut itu adalah pekerjaan seorang budak. Tetapi Yohanes Pembaptis berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu sama dengan lebih rendah dari seorang hamba, seorang budak. Saya percaya hari-hari ini Tuhan akan pakai kita secara luar biasa. Lihat bahwa kita akan masuk satu situasi penuaian jiwa besar-besaran. Jangan lagi pakai pikiran. Jangan lagi pakai pengalaman. Jangan berpikir bahwa kita nih udah Kristen 40 tahun nih, lihat nih. 50 tahun, no. Terima hati yang baru pagi hari ini. Terima kantong anggur yang baru pagi hari ini. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Tuhan mau pakai kita. Tuhan akan impartasikan satu spirit penuai di akhir zaman. Dunia akan bergoncang, apapun situasi. Saya melihat bahwa kegoncangan ini akan mempercepat segala proses ini. Kenapa saya katakan ini? Kenapa saya garis bawahi? Karena Tuhan mau datang segera. Kita mau dilihat oleh Tuhan bukan sekedar kita menjadi orang yang setia beribadah, tetapi orang yang taat. Orang yang melakukan firman. Orang yang benar-benar bisa finish well. Orang yang berkata everyday, Tuhan what should I do today? Apa yang dapat aku lakukan hari ini? Mungkin Tuhan akan gerek kita, telepon seseorang, datangi seseorang. Dan saya percaya dunia sekarang sedang haus akan kasih Tuhan. Dunia sedang mencari keselamatan daripada Tuhan. Saya percaya setiap orang akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri, Bapak Ibu sekalian. Mari kita mau berdiri.